Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5621. Ketika Mario Monroe mendengar kata-kata yang dipaksakan, ekspresinya sedikit berubah pada saat ini, dan wajahnya sedikit cemberut. Wendy Monroe di samping berkata dengan lembut, "Kakek, menghapus basis kultivasi adalah hal besar. Jika kita benar-benar ingin membuat keputusan ini, kita harus menunggu sampai kita sepenuhnya siap. Jika tidak, maka itu akan menjadi putri duyung." Rebecca Monroe mendengus dan berkata, "Wendy Monroe, jangan malu-malu. Hanya di sini untuk menyemangati kakek. Apakah kamu tidak tahu tentang situasi kakek? Dengan setiap nafas, kamu mungkin tidak bisa mengambil nafas. Pada saat itu, keluarga Monroe kami tidak memiliki pemimpin. Siapa yang akan mengambil tanggung jawab ini? Kakek, menurut pikiranku, kamu masih harus membuat keputusan dengan cepat. Untuk keamanan, kita tidak perlu memikirkannya sama sekali. Dengan kuil puncak awan, guruku, siapa yang berani tidak menghormati keluarga Monroe kita? Beri mereka 1 hari untuk berani." Black Panther ragu-ragu untuk berbicara. Lagi pula, tidak cocok baginya untuk berbicara pada kesempatan ini. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Harvey York menyesap dari cangkir 8 sisi di atas meja dan menyesapnya. Ekspresi pikiran muncul di wajahnya. Mario Monroe menyipitkan matanya sedikit saat ini, dan berkata perlahan setelah waktu yang lama, "Tuan Santiago Bauer, saya percaya penilaian Anda. Tetapi masalahnya penghapusan budidaya seni bela diri terlalu besar. Aku masih ingin mencoba cara lain." "Kakek, kamu." Rebecca Monroe menghentakkan kakinya dengan marah. "Kenapa kamu tidak percaya penilaian kakak laki-lakiku? Tapi pembohong." Ketika dia mengatakan ini, Rebecca Monroe ingin mencekik Harvey York. "Saya tidak tahu dari mana anak laki-laki berbulu itu keluar. Jika karena dia, kakek memiliki 3 panjang dan 2 pendek, dan dia akan mati." Mata Mario Monroe sedikit dingin, dan dia berkata perlahan, "Rebecca, ini pilihanku sendiri. Sepertinya aku, Santiago Bauer, bukan putra Buddha, orang suci, atau kepala sekolah sekte lokal kita. Jadi aku tidak bisa membuatmu percaya dan merasa nyaman, Tuan Monroe." Santiago Bauer berdiri perlahan pada saat ini, dan ekspresinya menjadi sedingin es. "Kali ini saya datang ke sini karena saya Santiago Bauer." Peacock membuka layar dan membuat diriku bergairah. "Di masa depan, saya tidak akan datang lagi. Karena itu." Santiago Bauer tidak berbicara omong kosong. Tetapi begitu dia berpindah tangan, dia pergi dengan sekelompok biksu dari kuil puncak awan. Dan Rebecca Monroe menghentakkan kakinya, menatap Harvey York dengan kejam, dan dengan cepat mengikutinya. "Yah, jalan yang bagus." Keluarga Monroe sialan itu pergi ke kuil puncak awan selama beberapa hari. Setelah dicuci otak, mereka ingin menyumbangkan semua harta milik keluarga Monroe kami ke kuil puncak awan setiap hari. "Kakek, terima kasih karena tidak mempercayai omong kosongnya." Wendy Monroe membuat wajah ke arah di mana Santiago Bauer dan rombongannya pergi, dengan ekspresi jijik. Namun, Mario Monroe melihat ke arah pintu, dan ada tatapan serius di matanya. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan menyesap teh panas. Harvey York melirik Mario Monroe pada saat itu dan berkata, "Penatua Monroe, apakah Anda begitu mempercayai saya? Apakah kamu tidak takut aku akan menipumu?" Mario Monroe tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Teman kecil,
Kamu tidak tahu sesuatu. Karena saya mengundang Anda untuk datang hari ini. Saya tidak punya niat untuk mengundang orang lain untuk datang. Namun, 10 menit sebelum kedatangan Anda, Rebecca Monroe membawa Santiago Bauer masuk, dan terus berkata bahwa 18 apoteker kuil puncak awan menyimpulkan metode yang bisa menyembuhkanku. Apakah menurutmu ini kebetulan? Harvey York cemberut dan berkata dengan ringan. Saya tidak tahu, saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Bab 5622. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Mario Monroe menjadi sedikit lebih dalam. Setelah dia melihat Harvey York dalam-dalam, dia tersenyum dan berkata, Grandmaster, kecil. Maafkan aku. Sepertinya lelaki tua itu salah. Tolong jangan keberatan. Lebih baik. Mari kita bicara. Tuan kecil. Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalahku? Harvey York mengangguk dan berkata, tunjukkan kepada saya kekuatan batin dan metode pikiran yang Anda latih, yang disebut metode pengkondisian napas dalam. Sebenarnya Harvey York sudah melihat inti permasalahan Mario Monroe. Tetapi untuk beberapa hal, lebih baik untuk maju secara bertahap, agar tidak terlalu mengejutkan. Mendengar kata-kata Harvey York, Mario Monroe ragu sejenak, dan akhirnya melambai pada Wendy Monroe. Segera, Wendy Monroe mengeluarkan sebuah buku kuno tipis dan menyerahkannya kepada Harvey York. Harvey York melihatnya dengan linglung. Ketika Harvey York dengan santai membolak-balik buku-buku kuno, Santiago Bauer sudah duduk di Range Rover di pintu, mengabaikan Rebecca Monroe yang mengikutinya. Duduk di dalam mobil, Santiago Bauer menekan tombol kaca privasi untuk sepenuhnya mengisolasi dirinya dari pengemudi sebelum melakukan panggilan telepon. Hal-hal yang sedikit merepotkan. Saya tidak tahu kemana Mario Monroe pergi untuk menemukan seorang anak laki-laki yang bahkan tidak menumbuhkan rambutnya. Dia meminta anak ini untuk merawatnya daripada memilih rencana kita. Setelah beberapa saat hening di sisi lain telepon, sebuah suara samar datang. Itu hanya anak-anak. Bisakah itu menghancurkan kita? Santiago Bauer berkata perlahan. Anak itu seharusnya menjadi master seni bela diri. Dan dia pasti memiliki kekuatan seorang raja prajurit. Jika dia tidak menunjukkan ini, bagaimana mungkin rubah tua seperti Mario Monroe memilih untuk mempercayainya? Aku takut sekarang. Jika dia melihat inti tubuh Mario Monroe dan membantu Mario Monroe menyelesaikan masalah sepenuhnya. Perhitungan kami selama bertahun-tahun tidak menghasilkan apa-apa. Begitu Mario Monroe tidak mati, maka kita akan mengendalikan 4 suku besar dan membuat rencana di luar tembok besar. Aku khawatir. Berbicara tentang ini, suara Santiago Bauer sedikit lebih kering. Jika rencananya gagal, konsekuensi yang harus dia tanggung terlalu serius. Kalau tidak, mari kita cari cara untuk menyelesaikan anak itu dulu. Selama dia mati, tidak ada yang akan menyelesaikan penyakit untuk Mario Monroe. Setelah Santiago Bauer ragu-ragu sejenak, dia berbicara perlahan. Bisa, terdengar suara samar di seberang telepon. Tetapi ketika Anda bergerak, Anda harus memperhatikan apa yang masuk akal. Itu terlihat oleh rubah tua Mario Monroe bahwa kami sengaja menargetkannya dengan membunuh anak ini. Kalau begitu rencana kita selanjutnya, aku khawatir itu akan sangat merepotkan. Santiago Bauer hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba ponselnya bergetar dan ada pesan tambahan. Setelah melihat isinya, Santiago Bauer tiba-tiba mencibir dan berkata, jangan khawatir. Saya sudah punya solusi yang masuk akal untuknya. Hanya anak laki-laki berbulu yang muncul entah dari mana, melawan kita. Dia tidak mati. Sementara Santiago Bauer sedang mempersiapkan cara untuk membunuh Harvey York. Harvey York telah meletakkan gulungan kuno di tangannya. Dan kemudian dia melirik para pelayan di belakang Mario Monroe.
Mario Monroe tertegun sejenak, lalu melambai untuk membiarkan para pelayan pergi. Hanya menyisakan Harvey York, Mario Monroe, dan cucu perempuan Wendy Monroe di dalam ruangan. Apakah kamu punya pulpen? Wendy Monroe mengeluarkan pena tanda tangan Montblanc dengan wajah bingung. Harvey York memegang pena. Dan dalam pandangan aneh Mario Monroe, dia menulis dan menggambar di buku-buku kuno. Beberapa saat kemudian, sebuah buku kuno yang dicat berantakan terlempar ke meja kopi. Bab 5623. Wendy Monroe melihat pemandangan ini dengan ekspresi marah di wajahnya. Harvey York, apa maksudmu dengan orang ini? Ini adalah pusaka keluarga Monroe kami. Sebelum menunggu Wendy Monroe selesai berbicara, dia melihat Mario Monroe terkejut. Dia hampir melompat keluar, meraih buku kuno itu, dan membacanya dengan seksama. Saat pertama kali melihatnya, wajahnya masih normal. Tetapi ketika dia melihat bagian belakang, ada ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Pada akhirnya, mulutnya bahkan lebih terbuka, seolah-olah tidak bisa ditutup. Kakek. Wendy Monroe mengira ada sesuatu yang terjadi pada kakeknya. Jadi dia mau tidak mau mengguncangnya. Mario Monroe tidak mengatakan apa-apa, tetapi menutup matanya sedikit. Dan setelah waktu yang lama dia perlahan menghela nafas. Setelah itu, dia berdiri, membungkuk hormat kepada Harvey York, dan berkata, metode Grandmaster kecil sekarang di bawah kendalimu. Kebaikan besar Tuan Kecil kepada keluarga Monroe saya tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Monroe saya. Harvey York tersenyum dan berkata, ini hanya masalah sepele. Metode pengkondisian napas dalam masih merupakan hal yang biasa dilakukan keluarga Monroe Anda. Saya hanya mengoreksi beberapa kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Mendengar ini, Wendy Monroe tampak terkejut. Pemuda di depannya benar-benar memodifikasi autobiografi keluarga Monroe-nya. Mario Monroe menggelengkan kepalanya dan berkata, Grandmaster kecil rendah hati. Seperti kata pepatah, kesalahan kecil adalah 1000 mil jauhnya. Sepertinya hanya mengubah beberapa kata. Tapi sebenarnya, selama kamu mengatur nafas internalmu sesuai dengan ini, apalagi tubuhku, bahkan jika keluarga Monroe-mu ingin terus berlatih bajikuan, tidak apa-apa. Jadi, Tuan Kecil, kamu tidak merawat bagian luarnya, tetapi bagian dalamnya. Bukan orang tua yang diselamatkan, tetapi seluruh keluarga Monroe. Harvey York berkata dengan ringan. Saya tahu Anda bersemangat, tetapi saya ingin Anda berjanji satu hal kepada saya. Sebelum saya meninggalkan tembok besar, hanya Anda dan Wendy Monroe yang tahu tentang mentalitas ini. Jangan pernah biarkan orang ketiga tahu, karena mentalitas keluarga Monroe-mu pasti sengaja dimodifikasi. Saya akan membantu Anda memperbaikinya, yang setara dengan melanggar urusan orang lain. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Mario Monroe tiba-tiba tenggelam. Lalu tanpa sadar dia berkata, apakah ini benar? Wendy Monroe juga kehilangan suaranya. Mentalitas kami berasal dari kuil puncak awan. Di tengah kata-katanya, dia tahu dia telah kehilangan kata-katanya, dan dengan cepat menutup mulutnya. Harvey York melirik Wendy Monroe dan berkata dengan ringan, apa yang saya katakan itu benar atau salah? Anda harus tahu lebih baik dari saya. Yang paling penting adalah, ingat saja apa yang saya katakan. Aku tidak takut seseorang akan datang menggangguku. Akulah yang keluar dari tembok besar dan memiliki urusanku sendiri. Aku tidak ingin ada orang yang merusak urusanku. Setelah berbicara, Harvey York berdiri dan hendak pergi secara langsung. Tujuannya datang ke keluarga Monroe telah tercapai. Dan sekarang dia tidak ingin tinggal lama. Adapun masa depan, jika itu benar-benar berguna bagi keluarga Monroe,
Tidak apa-apa untuk berbicara lagi. Setidaknya untuk saat ini, Harvey York tidak membutuhkan keluarga Monroe untuk melakukan apapun untuknya. Melihat bahwa Harvey York akan pergi, Mario Monroe sedikit bingung buru-buru. Dia sudah siap. Setelah Harvey York membantu keluarga Monroe memecahkan masalah sebesar itu, singa pasti akan angkat bicara. Tetapi tidak terduga bahwa peristiwa besar seperti itu akan begitu acuh tak acuh terhadap Harvey York. Ini bisa dikatakan di luar jangkauan Mario Monroe. Begitu dia memikirkan hal ini, Mario Monroe berhenti berbicara omong kosong, tetapi tertawa dan berkata, "Teman kecil ada di sini untuk pertama kalinya. Meskipun dia memiliki tempat di luar benteng, itu tidak sesuai dengan identitasmu. Orang tua itu memiliki beberapa hadiah di sini. Terimalah dengan senyuman." Bab 5624. Setengah jam kemudian, Harvey York meninggalkan keluarga Monroe. Wendy Monroe secara pribadi mengirimnya kembali ke kota. Saat turun dari bus, Wendy Monroe juga menyerahkan kartu akses, yang jelas-jelas sebuah villa di tangga. Ketika Mario Monroe menawarkan hadiah murah hati ini sebelumnya, Harvey York tidak berkomitmen dan tidak berniat menerimanya. Tetapi pada akhirnya, mengingat menerima hal ini akan membuat keluarga Monroe merasa sedikit lebih nyaman, dia dengan enggan menyimpannya. Pada saat yang sama, Wendy Monroe juga secara pribadi meminta maaf kepada Harvey York atas saudaranya yang gagal, Mayu Monroe. Jelas, Wendy Monroe tahu betul bahwa jika Harvey York tidak berbelas kasih, Mayu Monroe tidak akan mati sekarang, dan itu akan dihapuskan. Setengah jam kemudian, Wendy Monroe, yang telah kembali ke rumah leluhur, keluarga Monroe, mengerutkan kening pada kakeknya dan berkata, "Kakek, mengapa Anda tidak memikirkan cara untuk mempertahankan Grandmaster York ini? Jika dia bersedia datang ke keluarga Monroe kami untuk menjadi penyembah, bahkan jika itu adalah nama keluarga Monroe kami tidak akan dirugikan di masa depan ketika kami." Keluarga Monroe berkelahi dengan beberapa suku lain. Mario Monroe menghela nafas dan berkata, "Orang seperti ini yang dapat dengan mudah melihat bahwa ada masalah dengan mentalitas keluarga Monroe kita. Apakah menurut Anda jika Anda datang dan membiarkan dia menjadi perawat yang ditahbiskan, dia akan setuju?" Manusia masih bermanfaat untuk memiliki pengetahuan diri. Meskipun keluarga Monroe kami memiliki karir yang hebat di luar tembok besar, di mata orang lain, mungkin itu bahkan bukan kentut. Wendy Monroe kehilangan kata-kata untuk sementara waktu, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia sedikit mengernyit. Tetapi jika orang seperti itu jatuh ke dalam kantong suku lain, bukankah keluarga Monroe kita akan selesai? Bagaimana kamu bertarung dengan orang-orang? Mario Monroe berkata dengan ringan. "Jadi, saya sengaja memberinya villa. Apakah Anda mengerti maksud saya?" Wendy Monroe berpikir keras. Dan setelah beberapa saat dia berkata dengan lembut, "Untuk membiarkan dia memiliki sedikit cinta dengan keluarga Monroe kita. Selama dia hidup, bahkan di masa depan, dia benar-benar berdiri di sisi yang berlawanan dari kita. Dilihat dari sedikit cinta dupa ini, dia tidak akan terlalu memalukan bagi keluarga Monroe kita." Mario Monroe memandang cucunya tanpa berkata-kata. "Kamu benar-benar memikirkan segala sesuatu ke arah yang terburuk. Tidak bisakah kamu memikirkan sesuatu yang lebih baik? Misalnya, meskipun Grandmaster kecil kita adalah master seni bela diri, dia tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah." Pada saat ini, seorang gadis pekerja keras dan cantik muncul di sisinya ketika dia tidak ada hubungannya, membantunya dengan ini dan membantunya dengan itu. Ngomong-ngomong, beritahu dia bahwa selama dia mau menikah dengannya, dia bisa memberinya semua kekayaan keluarganya.
Kamu bilang, apakah itu lebih bisa diandalkan daripada semacam dupa? Sebelum Wendy Monroe bisa bereaksi, dia berkata, "Kakek, siapa yang akan kamu jadikan wanita ini?" Kakak keempat, dia dari kuil puncak awan sekarang. Jadi dia mungkin tidak mendengarkan kita. Mario Monroe berkata dengan ringan. Jangan berpura-pura bodoh. Kamu tahu aku sedang membicarakanmu. Jangan malu. Jangan marah. Dan jangan bilang tidak. Dalam keluarga Monroe, Anda dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan. Tetapi Anda juga harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Sekarang hanya bagimu untuk menghubungi lawan jenis yang muda dan menjanjikan. Kamu seharusnya tidak menolak, kan? Dan, kakek, aku bisa meletakkan kata-kataku di sini. Jika kamu benar-benar bisa menjatuhkannya, keluarga Monroe akan menjadi milikmu di masa depan. Mario Monroe, yang telah merangkak dan berguling-guling di sungai dan danau sepanjang hidupnya, tahu betul itu. Untuk orang muda dan menjanjikan seperti Harvey York, prospek masa depannya pasti tidak terbatas. Bab 5625. Malam itu, Harvey York, yang berada di villa, menerima beberapa panggilan. Selain laporan harian pekerjaan Sia-Yun dan ejekan Alexa Joyner, yang terpenting adalah Ethan Hun menelepon. Menurut Ethan Hun, prajurit batalion SWAT camp di luar benteng tidak dapat dihubungi karena suatu alasan. Namun, dia mengirimkan informasi rincian para prajurit langsung ke ponsel Harvey York. Harvey York melihat sekilas dan tampak sedikit lebih aneh. Para prajurit ini tampaknya telah pergi ke kuil puncak awan untuk menjadi biksu. Dan saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Dengan pendalaman pemahaman di luar tembok besar, Harvey York telah belajar lebih banyak tentang kuil puncak awan. Di antara 3 biara besar di luar tembok besar, kuil puncak awan adalah salah satu yang muncul paling depan di dunia. Mereka tidak hanya memiliki banyak orang percaya, tetapi mereka juga telah menerima berbagai sumbangan sejak zaman dahulu. Sekarang kuil puncak awan tampaknya menjadi kekuatan besar di luar tembok besar. Dan selama bertahun-tahun, mereka terus merekrut talenta dari seluruh dunia. Misalnya, Rebecca Monroe dari keluarga Monroe. Misalnya, prajuritnya sendiri di luar tembok besar. Belum lagi Rebecca Monroe. Prajurit Harvey York di Kamp Pedang semuanya adalah gangster di masa lalu. Dan masing-masing memiliki identitas yang luar biasa. Tapi sekarang orang-orang ini telah memasuki kuil puncak awan. Ditambah dengan insiden sebelumnya dari keluarga Jin di Mordu. Dan pengalaman Mandy Zimmer, Harvey York menyadari bahwa kuil puncak awan jelas tidak sesederhana rumor orang luar. Dan itu bukan hanya seorang jenderal, hanya seorang biasa candi. Namun demi keselamatan Mandy Zimmer, Harvey York, yang tidak ingin mengagetkan ular itu, tetap menahan amarahnya. Hari berikutnya, hari ini adalah hari pembukaan Earth Clan Chol Lege. Harvey York berganti seragam sekolah di pagi hari dan berjalan perlahan menuju ke arah Akademi Klan Bumi. Meskipun Earth Clan Chol Lege hanyalah universitas biasa, itu agak pribadi di alam dan mendapat dukungan dari 3 biara besar di luar yang agung wall, sehingga baik guru maupun kualitas pengajarannya baik. Yang paling penting adalah kemungkinan besar mereka yang belajar di Akademi Klan Bumi akan dapat pergi ke salah satu dari 3 kuil utama untuk jangka waktu tertentu setelah lulus. Bahkan jika dia hanya seorang murid non-keluarga, dia dapat menggunakan koneksi kuat dari 3 kuil utama untuk menjadi makmur di luar benteng di masa depan. Oleh karena itu, mereka yang belajar di Earth Clan Chol Lege biasanya bukan yang kedua generasi, atau mereka adalah individu yang sangat baik. Ketika dia datang ke gerbang Earth Clan Chol Lege, Harvey York melihat banyak mobil mewah, yang termasuk dalam tingkat di mana pameran mobil mewah dapat diadakan. Selain banyak diantar oleh keluarga,
Banyak pula siswa yang berangkat ke sekolah sendiri. Harvey York telah lulus selama bertahun-tahun. Dan sekarang dia datang ke perguruan tinggi demi akting. Tetapi tampaknya semuanya agak baru. Samar-samar dia ingat ketika dia masih kuliah. Meskipun beberapa orang di kelas suka memamerkan kekayaannya, jarang melihat seseorang mengendarai mobil mewah ke sekolah. Tapi di sini, itu semua biasa. Dan para siswa itu, baik dalam kemewahan maupun dalam pakaian adat. Para siswa dalam kostum tradisional, dengan kue lilin lebah atau pirus, manik-manik rosario, del tergantung di leher mereka. Semua terlihat sama dengan kas aktif. Sebaliknya, Harvey York, yang terbiasa hidup sederhana, sedikit tidak selaras dengan tempat ini. Segera, Harvey York memasuki kelasnya sendiri dan duduk dengan tenang di sudut. Karena Harvey York sengaja tidak menonjolkan diri, tidak ada yang peduli padanya setelah dia melapor. Dia tidak tertarik pada orang-orang di kelas, tetapi berpikir dalam hati, bagaimana dia bisa menemukan alasan untuk pergi ke Cloud Top Temple sekali. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.